Pernah nggak sih Anda ngerasa butuh banget ketenangan, tapi bingung harus mulai dari mana? Ternyata nih, jawabannya mungkin aja tersembunyi di dalam satu kata Ibrani kuno yang kuat banget dari Mazmur 62. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Kayaknya ini pertanyaan buat kita semua ya. Pas dunia di sekitar kita rasanya kayak mau runtuh, kemana sih kita lari buat cari rasa aman? Nah, Mazmur 62 ini punya jawaban yang luar biasa relevan buat zaman sekarang. Oke, ini dia roadmap kita. Kita mulai dari gambaran besarnya Mazmur 62, terus kita bakal jadi semacam detektif bahasa buat bedah satu kata kunci. Habis itu, kita bakal ngintip taktiknya Daud, nemuin satu pergeseran cara pikir yang radikal. Dan yang paling penting, kita cari tahu apa artinya semua ini buat hidup kita hari ini. Oke, kita masuk bagian pertama. Coba deh bayangin Mazmur 62 ini bukan kayak lagu keluhan atau curhat sedih. Anggap aja ini sebuah peta kuno. Peta yang nunjukin kita jalan menuju kedamaian batin justru pas kita lagi ada di tengah badai kehidupan. Nah, yang bikin Mazmur ini unik banget, itu fokusnya. Nggak ada tuh daftar keluhan panjang lebar soal musuh atau minta ini itu. Ini tuh murni sebuah deklarasi keyakinan yang tajam banget. Yang pusatnya cuma satu kebenaran. Ketenangan sejati itu cuma datang dari satu sumber. Dan disinilah bagian paling serunya. Sekarang kita ganti topi jadi detektif bahasa dan spiritual buat membedah satu kata yang benar-benar jadi jantung dari seluruh Mazmur ini. Yeshua. Jadi, apa sih Yeshua itu? Gampangnya, kata ini diterjemahkan sebagai keselamatan. Tapi, tunggu dulu. Maknanya itu jauh lebih kaya, lebih dalam. Ini tentang pertolongan, tentang pembebasan total, dan tentang kemenangan yang mutlak. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi. Akar katanya itu yasha, yang artinya menjadi lapang atau bebas. Gini deh, coba bayangin Anda lagi di ruangan yang sempit banget, pengap, susah napas. Terus tiba-tiba, boom, dindingnya runtuh dan Anda ada di padang rumput yang luas banget, bisa lari bebas. Nah, perasaan lega itu, itulah esensi dari Yeshua. Dan disinilah kita nemuin koneksi yang wow, luar biasa. Akar kata yang sama persis ternyata membentuk nama Ibrani untuk Yesus, Yeshua. Namanya itu secara harfiah artinya Yahweh adalah keselamatan. Ini ngubah segalanya kan? Artinya, setiap kali Daud nulis atau ngucapin kata Yeshua, tanpa dia sadari sepenuhnya, sebenarnya ada gema nama Yesus di sana. Nah, dengan pemahaman baru ini, yuk kita lihat gimana Daud memakai kata ini. Ini bukan sekedar pilihan kata yang puitis loh, ini tuh kayak alat spiritual yang dia pakai secara sadar buat membangun benteng di dalam jiwanya sendiri. Coba perhatiin deh, Daud nggak ngomong ini sekali, tapi dua kali. Hampir persis sama di ayat 3 dan 7. Dialah keselamatanku. Dalam tulisan kuno kayak gini, pengulangan itu nggak pernah kebetulan. Ini disengaja banget. Pertanyaannya, kenapa ya? Jawabannya, ini bukan sekedar pengulangan biasa. Ini adalah sebuah afirmasi. Sebuah deklarasi iman yang sengaja diulang-ulang untuk membungkam suara ketakutan dan keraguan di dalam kepala. Jadi, pas dunia di sekitarnya rasanya mau runtuh, Daud justru sibuk membangun kembali benteng di dalam batinnya. Pakai kata-kata ini. Sekarang kita sampai pada pergeseran pemahaman yang paling penting, yang jadi game changer di Mazmur ini. Ini adalah perubahan cara pandang. Dari melihat keselamatan sebagai sesuatu yang kita terima, menjadi melihatnya sebagai seseorang yang kita kenal. Perhatiin deh, evolusi iman Daud di sini. Awalnya, di ayat 2, dia bilang keselamatan itu datang dari Allah. Ya kayak kita dapat paket bantuan gitu kan? Tapi lihat pergeserannya. Di ayat 3 dan 7, dia sadar, Allah bukan cuma ngasih keselamatan, dialah keselamatan itu. Ini bukan cuma ganti kata, teman-teman. Ini sebuah lompatan teologis yang luar biasa besar. Jadi, apa artinya ini buat kita? Artinya, keselamatan itu bukan konsep abstrak atau sebuah peristiwa di masa depan. Keselamatan adalah seorang pribadi. Jadi, waktu kita berdoa memohon Yeshua, kita tuh sebenarnya nggak lagi minta sesuatu. Kita lagi manggil seseorang untuk hadir. Ya, Yesus sendiri. Terus gimana caranya kita bertemu dengan seseorang ini? Nah, disinilah konsep penting lainnya dari Mazmur ini masuk. Keheningan atau dunia. Soalnya gini, seringkali keselamatan itu terasa jauh bukan karena Tuhan nggak sanggup, tapi karena jiwa kita terlalu berisik, terlalu penuh sama kekhawatiran, strategi, dan semua rencana cadangan kita sampai kita nggak bisa dengar suaranya. Oke, yuk kita tarik semua benang ini jadi satu kesimpulan yang praktis. Di dunia yang rasanya rapuh ini
Gimana sih caranya kita bisa bedain mana yang beneran kokoh dan mana yang cuma kelihatan kuat dari luar? Mazmur ini nyajiin dua realitas yang kontras banget. Di satu sisi ada kekuatan manusia yang digambarin pakai kata hebel. Bayangin aja kayak uap napas kita pas lagi dingin. Kelihatan nyata sesaat terus hilang. Nah, di sisi lain ada realitas ilahi, os. Ini tuh kuasa, kekuatan, sesuatu yang padat, solid, dan nggak tergoyahkan. Nah, disinilah fungsinya Yeshua. Dia itu bertindak kayak jangkar buat jiwa kita. Dia yang narik kita keluar dari ilusi dunia hebel yang gampang menguat itu. Dan menambatkan kita kuat-kuat pada realitas Allah yang berbobot dan kekal. Jadi, gimana cara kita nurunin jangkar itu? Mazmur ini ngasih kita satu perintah yang praktis banget. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Bukan cuma sebagian ya, tapi tuangkan semuanya sampai nggak ada yang tersisa. Dan ini tuh gambaran yang keren banget tentang sebuah pertukaran ilahi. Ini undangan buat kita ngasih semua beban kita, semua kecemasan, semua kekacauan emosi kita kepadanya. Terus sebagai gantinya, dia ngasih kita dirinya sendiri, gunung batu ketenangan yang gak akan pernah goyah. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Yesua itu bukan berarti masalah kita bakal langsung hilang. Bukan. Sebaliknya ini adalah sebuah ketangguhan supranatural yang Tuhan kasih yang memungkinkan kita untuk tetap berdiri tegak, nggak goyah, bahkan saat tanah di bawah kaki kita lagi berguncang hebat. Pada akhirnya, inilah definisi keselamatan yang paling dalam menurut Mazmur ini, yaitu sebuah kondisi di mana jiwa kita jadi begitu hening, sampai satu-satunya suara yang kita dengar, satu-satunya penonton yang kita pedulikan adalah Allah sendiri. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Di tengah semua kebisingan, semua tuntutan, semua suara di dunia ini, jiwa Anda sesungguhnya lagi mendengarkan siapa?